Aku masih menunggu jawabanmu, pinta Bobby. Ratih menelan salivanya, menatap wajah tampan di hadapan yang menunggu dengan penuh harap. Aku takut, jawab Ratih. Takut apa? Bobby tampak heran. Ada aku, ayo kita hadapi sama-sama. Pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua orang saja, tapi juga dua keluarga. Keluargaku akan sangat mudah menerima, mereka akan welcome sama kamu. Tapi keluargamu, pasti sulit menerimaku juga gendis. Dengar, pernikahan ini kita yang akan jalani. Kita akan buktikan pada mereka jika kebahagiaan itu tidak hanya melulu tentang uang juga strata sosial. Bahagia itu berasal dari ketulusan hati, ucap Bobby menunjuk dadanya. Tapi, Ratih masih tampak ragu. Tapi apa? Bobby menelisik. Aku hanya ingin tahu isi hatimu. Bagaimana dan apa yang kamu inginkan, tak peduli dengan pendapat orang lain. Itu saja. Ratih kembali mengangkat wajahnya menatap wajah tampan yang masih menunggu dirinya menjawab iya. Ya, sepertinya saat ini Bobby hanya ingin mendengar Ratih menerima lamarannya. Aku hanya ingin hidup tenang dengan gendis, jawabnya pelan. Bobby mengembus napas kasar. Apa kamu tidak ingin hidup denganku? Tanyanya tanpa tendeng aling-aling. Ketakutanku terlalu besar. Aku tidak ingin jika seandainya kita menikah, kamu malah akan menjadi anak yang durhaka pada ibu dan ayahmu, jawab Ratih masih tak memberikan jawaban pasti. Bobby mendengkus pelan. Aku bilang, lupakan soal pendapat orang lain. Aku hanya ingin mendengar apa yang hatimu inginkan. Lagi pula, ayah pasti akan merestui kita. Dia tidak pernah mencampuri urusanku, terlebih masalah hati. Lalu Karin? Tanya Ratih memotong ucapan Bobby. Dia itu anak temannya Bunda. Bunda dan temannya itu ingin menjodohkan aku dengan Karin supaya bisa jadi satu keluarga. Lalu kamu sendiri? Telisik Ratih. Bobby mengangkat sebelah alisnya. Kamu ingin tahu atau cemburu? Tanya lelaki itu mengulum senyum. Wajah Ratih sontak memerah. Apaan, sih? Aku cuma pengen tahu aja gimana perasaan kamu sama dia. Sudah jelas kalau ibumu ingin kamu nikah sama dia, jawabnya sambil membuang muka. Bobby pun menahan tawa. Aku, sebagai lelaki normal, mataku bilang dia itu cantik, sangat cantik malah, ucap Bobby menerawang ke kejauhan. Ratih sontak melotot. Nah, kan. Sudah jelas kalau kamu cinta sama dia. Ratih kembali membuang muka. Bobby semakin kuat menahan tawanya yang hampir meledak. Dia suka sekali melihat wanita di sampingnya cemburu seperti itu. Dengan begitu dia merasa yakin jika Ratih memang mencintainya. Kapan aku bilang kalau aku cinta sama dia? Aku cuma bilang dia itu cantik, di mata aku sebagai lelaki normal memang dia cantik secara fisik, ungkap Bobby semakin mendekat pada Ratih yang menyandarkan tubuhnya pada pinggiran jendela. Ya udah, kamu sama dia aja, sana. Yang cantik dan direstui juga sama orang tua kamu, sindir Ratih. Bobby mengulum senyum, lalu menyampirkan lengannya ke pundak Ratih. Dia itu cantik. Sangat cantik secara fisik, tapi sayangnya aku tidak tertarik. Bobby mengembus napas panjang. Ratih sontak menoleh. Kenapa? Bukannya lelaki suka sama perempuan cantik? Tanyanya heran. Ya, tentu saja. Mata kami memang mudah tertarik dengan perempuan cantik. Tapi, fisik yang cantik itu lambat laun akan menua dan rusak. Beda dengan sifat yang baik, sampai kapanpun akan terus seperti itu. Bobby menoleh pada wanita di sampingnya. Begitupun dengan Ratih, dia juga membalas tatapan Bobby. Mereka sama-sama saling menyelami hati masing-masing lewat jendelanya, yaitu mata. Apa kamu mau menjadi istriku? Ulang Bobby hampir berbisik. Mata Ratih mengedip begitu lambat. Dia masih tak percaya jika lelaki itu melamarnya. Apa kamu tidak akan menyesalinya di kemudian hari? Ratih balik bertanya. Aku hanya wanita biasa.
Aku bukan orang berada apalagi berpendidikan tinggi seperti Karin. Aku hanya perempuan yang tanpa sengaja melahirkan anakmu. Ucapan Ratih terhenti. Dia terpaku saat Bobby kembali menarik pinggangnya hingga mereka tak berjarak. Bibirnya mendarat di bibir Ratih yang tadi nyerocos tak mau diam. Ciuman yang begitu lembut dan menuntut. Semakin lama Ratih semakin tenggelam dalam buayan. Aku hanya ingin kamu, bisik Bobby setelah ciumannya usai. Jawab aku sekarang, apa kamu mau menjadi istriku dan ibu dari anak-anakku? Pintanya sekali lagi. Ratih menatap dalam pada manik kelam di hadapan. Lalu, dia mengangguk pelan. Aku ingin mendengarnya, bisik Bobby teramat lirih dengan nada memohon. Iya, jawab Ratih tak kalah pelan. Iya apa? Goda Bobby. Wajah Ratih sontak memerah. Dia malu untuk menjawab dengan kalimat sepanjang itu. Iya, aku mau menjadi istrimu. Padahal kalimat itu bukanlah kalimat panjang yang sulit untuk diucapkan. Namun, lidah Ratih mendadak keluh. Kamu itu, ya. Ratih mencubit perut Bobby hingga lelaki itu pura-pura mengaduh. Aku nggak ngerti, kamu tiba-tiba bilang iya, keke Bobby makin sengaja. Ratih langsung melotot. Tadi kamu nanya apa? Ucapnya pura-pura marah. Nanya apa? Bobby bertanya sembari tertawa. Ratih langsung memasang wajah cemberut. Nggak tahu. Ucapnya ketus. Bobby menarik lagi tubuh kurus itu hingga mereka tak berjarak. Bobby memeluknya dengan erat dari belakang. Dagunya dia letakkan tepat di puncak kepala Ratih. Dia menghidu wangi parfum yang teramat lembut. Iya, maafkan aku. Aku cuma bercanda. Terima kasih sudah mau menerimaku, ujar Bobby semakin mengeratkan pelukannya. Harusnya aku yang berterima kasih padamu. Kamu sudah menarik aku dan Gendis dari keterpurukan. Kamu kasih kami tempat tinggal yang nyaman. Kamu juga menyayangi Gendis dengan begitu besar. Tentu saja. Dia itu putriku. Bagaimana mungkin aku tidak menyayanginya? Balas Bobby berbisik. Kita menikah secepatnya. Aku akan persiapkan semuanya, lanjut Bobby kemudian. Tapi, proses perceraianku dengan Mas Harso belum beres. Bagaimana mungkin kita menikah? Ratih memutar badannya hingga kini mereka kembali berhadapan. Bobby menyungging senyum. Bukankah kamu sudah lepas dari masa idah? Tanyanya memastikan. Ya, kalau itu, memang benar. Secara agama kami sudah bercerai sejak lama. Kita menikah secara agama dulu. Apa kamu tidak keberatan? Tanya Bobby. Kenapa harus terburu-buru? Ratih menautkan alisnya tak mengerti. Aku merasa tidak enak tinggal seatap sama kamu tanpa ikatan yang sah. Selain itu, jika kamu sudah sah menjadi istriku, aku bisa dengan mudah membela kamu dari siapapun. Dan, Bobby menghentikan ucapannya. Dan apa? Tanya Ratih penasaran. Aku ingin ada yang nemenin tidur, keke Bobby. Ratih sontak mencubit perut Bobby lagi. Lelaki itu mengadu sambil memegangi perutnya. Kamu pikir aku nggak tersiksa tiap hari lihat kamu? Rasanya aku pengen. Pengen apa? Ratih balik tertawa. Pengen gigit kamu, jawab Bobby dan menarik tubuh Ratih agar mendekat padanya. Ish, nakal. Mesum. Elak Ratih mendorong tubuh Bobby agar kembali menjauh. Sekarang aja kamu bisa bilang mesum, beda lagi kalau kamu udah jadi istriku. Kamu paling yang minta nantinya. Bobby tertawa. Minta apaan? Ish. Ratih mendelik. Minta digigit, bisik Bobby. Udah. Aku mau tidur dulu. Udah malam, ujar Ratih berusaha melepaskan diri. Aku ikut, ya. Bobby menaikkan alisnya. Ish, belum boleh. Sana, deh. Ratih mendorong tubuh atletis itu agar menjauh. Dia lalu berlari menuju kamarnya dengan hati yang berbunga-bunga. Begitu juga dengan Bobby. Dia tersenyum saat merebahkan dirinya di atas sofa. Matanya menerawang jauh ke masa depan. Pikirannya melayang,
membayangkan bagaimana jika dia menjadi suami Ratih dan tidur di atas kasur yang sama. Kamu sangat menggemaskan, gumamnya dengan bibir melengkung sempurna. Pagi-pagi Ratih sudah menyiapkan sarapan seperti biasanya. Wajahnya tampak ceria sekali. Senyuman tak pernah hilang dari wajahnya yang ayu. Ibu kelihatannya lagi senang. Wajahnya berbunga-bunga, sindir Bi Titin yang seperti biasa membantu Ratih memasak. Dia bertugas membereskan barang-barang yang sudah Ratih pakai, mencucinya lalu menyimpan kembali ke tempatnya. Ratih tersenyum mendengar pertanyaan itu. Masa sih? Biasa aja, Bi, jawab Ratih masih dengan senyum semringah. Kelihatan, lah, Bu. Pak Bobi juga sama. Wajahnya berseri-seri. Kayak yang lagi bahagia, sahut Bi Titin semakin penasaran. Masa sih? Kapan Bibi lihat Pak Bobi? Tanya Ratih pura-pura. Padahal saat ini lelaki itu sedang mandi di kamarnya. Tadi, waktu saya bangun, saya lihat Pak Bobi juga bangun. Beliau pinjam sajadah sama saya, Bu, jawab Bi Titin setengah berbisik. Mata Ratih sontak membulat. Benarkah? Bi Titin lihat Pak Bobi sholat. Ratih tampak tak percaya jika lelaki itu mulai dekat dengan Tuhannya. Iya, Bu. Saya berani sumpah. Apalagi, tadi Pak Bobi, kan, pinjem sajadah punya saya. Memangnya buat apa kalau pinjem sajadah? Masa buat bungkus nasi, kata Bi Titin terkekeh. Ratih tersenyum manis. Dia tak menyangka jika Bobi akan berubah secepat itu. Mungkin jika mereka sudah menikah nanti, dia akan lebih leluasa mengajaknya salat bersama. Sebuah dehaman membuyarkan obrolan kedua wanita itu. Ratih dan Bi Titin langsung menoleh ke sumber suara. Pak Bobi. Mau minum apa, Pak? Tawar Bi Titin. Teh panas aja, jawab Bobi dari meja makan. Biar sama saya aja, Bi, bisik Ratih menahan langkah Bi Titin yang mau mengambil cangkir. Silakan, Bu. Latihan dulu sebelum jadi istrinya Pak Bobi, bisik Bi Titin menggoda majikannya. Ish, Bibi ini, apaan, sih, delik Ratih menyenggol Bi Titin. Wanita berdaster batik itu malah tertawa puas. Dengan perasaan berdebar Ratih membuatkan teh panas itu untuk Bobi. Ini bukan kali pertama dia membuatkan minuman hangat untuk lelaki itu. Namun entah kenapa kali ini rasanya sangat berbeda. Tangannya bahkan sedikit gemetar saat menaruh cangkir itu di hadapan Bobi. Terima kasih, ucap Bobi dengan senyuman. Dia langsung menyesap minuman itu dan menunjukkan mimik penuh nikmat. Benar-benar enak, ucapnya sambil melirik pada wanita yang telah menyajikannya. Ratih hanya mengulum senyum. Mau sarapan sekarang? Tawar Ratih. Boleh, jawab Bobi semringah. Mau nasi goreng atau roti panggang? Tawar Ratih lagi. Kalau sarapan yang nawarinnya boleh. Goda Bobi yang sontak membuat wajah Ratih memerah. Belum boleh, Mas, jawab Ratih malu-malu. Apa? Sentak Bobi. Ratih tampak bingung. Tadi kamu bilang apa? Belum boleh, jawab Ratih. Lalu, ujar Bobi lagi menuntut. Lalu apa? Wajah Ratih tampak semakin kebingungan. Abis bilang belum boleh kamu bilang apa? Telisik Bobi dengan mata memicing dan telinga yang dia miringkan mendekat pada Ratih. Bilang apa? Wajah Ratih semakin kebingungan. Tadi kamu manggil saya apa? Bobi semakin memiringkan kepalanya, mendekatkan telinganya pada Ratih. Wanita itu langsung menyadari apa maksud Bobi. Lelaki itu sepertinya suka dipanggil dengan sebutan Mas. Mas, ucap Ratih pelan. Apa? Sekali lagi. Goda Bobi. Mas, ulang Ratih malu-malu. Bobi mengangguk dengan senyumnya yang semakin semringah. Kamu boleh memanggilku begitu. Agar terbiasa saat kita sudah menikah nanti, ujar Bobi lalu mengedipkan matanya. Menikah? Jadi ibu sama papa mau menikah? Tanya sebuah suara dari balik punggung Ratih. Keduanya tersentak kaget dan mengalihkan pandangan pada gadis kecil di atas kursi roda.
Saking fokusnya pada obrolan, mereka sampai tak menyadari kehadiran putri kecil mereka. Kamu. Udah bangun, sayang? Sapa Bobby yang langsung bangkit berdiri. Gendis pun mengangguk. Dis udah bangun dari tadi. Kan, Dis harus sholat subuh, jawabnya sambil memutar roda kursinya. Pinternya anak papa. Bobby mendaratkan ciuman di puncak kepala anaknya. Papa belum jawab pertanyaan Dis. Apa benar papa sama ibu mau menikah? Tanyanya dengan wajah penuh harap. Bobby tertawa pelan. Apa kamu tidak keberatan kalau papa sama ibu menikah? Bukannya menjawab, Gendis malah bersorak dan memeluk ayahnya. Dis senang sekali, katanya sambil mencium kedua pipi sang ayah. Bobby mengalihkan tatapannya pada Ratih yang mengulum senyumnya. Seolah dia ingin berkata, putri kita bahkan ingin kita menikah. Kamu mau bantu pilihkan baju pengantin buat ibu? Tanya Bobby pada sang putri. Lagi-lagi Gendis bersorak. Mau, jawabnya lantang. Ibu pakai baju kayak princess aja, Pak. Warna pink aja, atau warna biru kayak baju Elsa. Gendis memberi saran. Bobby langsung tertawa sambil mencubit hidung mungil putrinya. Coba tanya ibu, apa dia mau pakai baju princess? Kalau mau, nanti papa juga pakai baju pangeran. Wah, Dis jadi pengen ketemu sama pangeran tampan lalu menikah, biar pakai baju yang bagus. Gadis kecil itu berkelakar. Kamu, ini. Sekolah dulu yang tinggi, baru mikirin menikah, sentil Ratih menepuk pundak anaknya. Gadis kecil itu terkekeh. Dis seneng akhirnya ibu bisa bertemu pangeran tampan kayak papa. Kalau dulu malah nikah sama penjahat kayak ayah. Kalau di cerita itu, ayah itu sebagai nenek sihir. Bobby kembali tertawa. Dia bahagia sekali diumpamakan sebagai pangeran oleh putrinya. Emangnya Dis mau kalau nanti sudah besar punya suami kayak papa? Mau banget, pekik gadis itu hampir melompat dari kursi rodanya. Bobby tersenyum miris. Dia kembali mengingat masa-masa mudanya dulu yang berandalan. Dia bahkan memperkaos seorang gadis hingga lahir anak kecil di depannya saat ini. Bobby memejamkan matanya sekilas dan berdoa supaya putrinya kelak bisa bertemu dengan jodoh yang baik, tidak seperti dirinya. Udah hampir sebulan dia di sini, tapi belum ada perkembangan yang berarti. Mau gimana ini, Mas? Tanya Hesti di samping ranjang Raffi yang masih terbaring. Sesekali matanya terbuka dan tampak seperti ketakutan. Setelah itu matanya kembali memejam. Astagfirullah. Hesti mengusap wajahnya berkali-kali. Kita bawa pulang saja. Biar kita tidak usah terlalu repot bolak-balik. Sepertinya itu akan lebih baik. Lagian, Rani juga butuh perhatian kita juga. Ya, sudah, kita bawa pulang saja si Raffi. Hatiaksa pun memutuskan untuk membawa pulang anaknya, meski harus menandatangani surat persetujuan dan tidak akan balik menuntut jika seandainya terjadi sesuatu pada Raffi nantinya. Dengan menyewa ambulans akhirnya tubuh Raffi yang bagai mayat hidup itu kembali ke rumah. Disambut dengan tatapan sedih oleh Surti yang sudah lama ikut keluarga itu. Surti sudah menganggap Raffi seperti anaknya sendiri. Hari pertama, kedua, ketiga, tidak ada perubahan yang berarti. Raffi masih terbaring seperti orang tidur. Namun, sesekali dia seperti bangun dan berteriak tak karuan. Duh, Mas Raffi kok jadi begini? Gumam Surti menatap sedih pada tubuh yang seperti mayat hidup. Wow, arg. Tiba-tiba Raffi berteriak dengan mata melotot. Giginya bergemelutuk seperti menahan sakit yang teramat sangat. Tubuhnya menurun drastis. Kulitnya pun mulai terlihat pecah-pecah bagai sisik ular. Di antara retakan kulitnya terlihat memerah karena dagingnya terlihat sebagian. Bau anyir mulai tercium. Padahal saat di rumah sakit, kulitnya masih baik-baik saja. Hesti berlari ke kamar Raffi. Dia terenyuh melihat kondisi putranya yang terlihat menderita. Mesti gimana ini, Mas? Hesti mulai meraung-raung karena sedih melihat putra kesayangannya menjadi seperti itu.
Kenapa keadaannya malah tambah parah? Apa ini hasil kerjaan orang? Gumam Hatiaksa sambil mengusap dagunya. Bisa jadi, Mas. Apa mungkin si Lintang sama suaminya yang berbuat seperti ini? Ujar Hesti terlihat geram. Hatiaksa menautkan alisnya sedikit tak percaya. Iya, aku yakin itu. Si Lintang masih punya dendam karena diceraikan oleh anak kita. Dia sepertinya nggak ikhlas kalau si Raffi bahagia. Dia ingin balas dendam dengan membuat anak kita jadi seperti ini, Mas. Hesti meraung-raung. Dasar kau Lintang. Kau bikin anakku jadi seperti ini. Hesti menangis sambil menarik-narik sanggulan rambutnya hingga berantakan. Ma, jangan begini. Jangan menuduh orang sembarangan. Lagian Lintang udah punya suami yang jauh lebih mapan, masa iya dia masih mikirin Raffi, ujar Hatiaksa yang masih berpikir dengan logika. Dendam, Mas. Bisa jadi karena dendam. Dia itu diceraikan dan diusir. Mungkin saja dia punya dendam kesumat dan menyuruh dukun untuk mengirim guna-guna pada anak kita. Ini bukan penyakit biasa, Mas. Ini teluh. Teriak Hesti seperti orang gila. Mungkin kamu benar, Ma. Tapi, kalau pengirimnya Lintang rasanya tidak masuk akal. Apa mungkin Nadia? Guman Hatiaksa pada dirinya sendiri. Nadia. Ya, bisa jadi perempuan murahan itu juga. Tapi, kalau misalnya yang ngirim si Nadia, harusnya kamu juga diteluh, Mas. Kamu jadikan dia selingkuhanmu dan budak nafsumu. Dia pasti dendam pada kita semua, tebak Hesti. Hatiaksa manggut-manggut, membenarkan apa yang dikatakan oleh istrinya itu. Tetapi, dia juga merasa tidak yakin jika Lintang yang telah melakukan teluh pada anaknya. Aku harus mendatanginya dan minta dia lepaskan guna-guna itu. Hesti tampak geram. Mas, tolong cari tahu di mana sekarang si Lintang tinggal. Aku akan mendatanginya. Demi anak kita, Mas, rengek Hesti. Bagaimana caranya aku cari tahu alamat dia? Suka aneh-aneh saja kamu, elak Hatiaksa. Telepon orang tuanya si Lintang, tanyakan di mana dia tinggal sekarang. Pura-pura saja kalau kamu ingin bersilaturahmi. Hesti terlihat memaksa sambil mengeluarkan ponselnya. Cepat, Mas. Telepon Pak Wahyu, pintanya sambil menarik-narik ujung lengan kemeja suaminya. Hatiaksa terlihat enggan. Namun, akhirnya menuruti kemauan istrinya juga. Dengan berbekal alamat yang didapat dari orang tua Lintang, akhirnya Hesti mendatangi rumah Lintang. Hatiaksa terpaksa mengantar, tapi dia hanya menunggu di mobil. Mata Hesti melotot saat melihat rumah Lintang yang terlihat mewah. Edan. Hebat juga dukunnya si Lintang. Aku yakin jika suaminya yang sekarang juga hasil guna-guna. Dia pasti dipelet. Tidak mungkin seorang pengusaha kaya raya seperti dia mau sama perempuan bekas orang. Hesti mengumpat di depan gerbang rumah Lintang. Sebuah bel ada di pilar tembok gerbang setinggi 2 meter itu. Hesti gegas memijitnya berkali-kali dengan kekuatan super. Tak lama pintu gerbang terbuka dan ada seorang wanita paruh baya dengan mata bertanya-tanya. Mau ke siapa? Tanyanya. Apa benar ini rumahnya Lintang? Tanya Hesti dengan dagu yang mendonggak. Matanya berkeliling melihat setiap sudut rumah Lintang yang terlihat asri. Meski benci, tapi dalam hatinya memuji keindahan rumah ini. Benar, ibu ini siapa? Tanya wanita itu. Saya ini mantan mertuanya Lintang. Saya ada perlu sama dia. Apa dia ada di rumah? Tanya Hesti yang terlihat sombong. Memej, ada. Bu Lintang sedang istirahat, jawab Bibi Art. Saya hanya sebentar saja. Ini penting sekali, ujar Hesti setengah memaksa. Baik, tunggu dulu di sini. Saya tanyakan dulu sama Bu Lintang, katanya sambil berlalu. Namun, bukannya dia menunggu, Hesti justru mengikuti wanita itu pergi. Bu, ada yang mau ketemu ibu. Katanya mantan ibu mertua Bu Lintang, ucap Bibi terlihat ragu karena takut mengganggu ketenangan majikannya. Ini aku, ucap Hesti yang nyelonong masuk.
Lintang sontak mengalihkan tatapannya pada wanita yang ada di ambang pintu dan melangkah mendekat. Bu Hesti. Gumam Lintang agak aneh. Ada perlu apa ibu ke sini? Tanyanya heran. Karena seingat Lintang tidak ada hal yang harus dibicarakan. Melihat kelancangan tamunya, Bibi Art gegas menelepon Jordi dan memberitahukan apa yang mungkin terjadi. Mantan mertua Lintang. Pekik Jordi kaget. Tunggu, Bi, saya kebetulan lagi ada di bank sekitaran situ. Saya ke sana sekarang, ujar Jordi yang langsung meluncur. Hatinya gundah takut terjadi apa-apa. Hebat juga kamu ya. Cari suami kaya dan bikin mantan suami kayak orang gila, cecar Hesti sambil berkeliling melihat-lihat seisi rumah Lintang. Maksud ibu apa? Ibu kesini mau apa? Tanya Lintang yang bangkit dari kursinya. Hesti mencebikan bibirnya. Dia kemudian mendekat kembali pada Lintang yang terlihat masih lemah. Heh, perempuan sundal. Tarik lagi semua guna-guna yang kamu kirimkan pada anakku. Bentak Hesti sambil berkacak pinggang. Lintang bengong dengan dahinya yang mengerut tak mengerti. Guna-guna? Guna-guna apa? Tanyanya. Heleh, jangan sok polos. Sok suci. Sok pura-pura tidak bersalah. Aku tahu kalau Raffi jadi seperti itu, karena kamu sudah guna-guna dia. Teriak Hesti. Sebentar, Bu, tenang dulu. Saya sama sekali tidak mengerti dengan apa yang ibu katakan. Guna-guna apa? Memangnya Mas Raffi kenapa? Tanya Lintang penasaran. Heleh. Pura-pura, ucap Hesti dengan bibir yang mencebik. Anakku koma dan seperti orang gila. Itu pasti karena kamu dendam dan guna-guna dia, bukan? Tuduh Hesti dengan mata membeliak hampir keluar. Mas Raffi koma. Seperti orang gila. Tanya Lintang bingung. Iya. Itu, kan, yang kamu mau. Anakku menderita. Tuduhnya lagi. Maaf, Bu, aku nggak ngerti dengan apa yang ibu katakan. Aku sama sekali tidak pernah mengirim guna-guna pada Mas Raffi. Bohong. Teriak Hesti hendak mendekat dan mencekik Lintang. Namun, terdengar teriakan dari ambang pintu yang menghentikannya. Berhenti. Jangan pernah sakiti istriku. Teriak Jordi dari ambang pintu. Kau. Ucap Hesti pelan dengan alis bertaut. Sekarang aku tahu siapa yang telah mengirimkan guna-guna pada istriku hingga dia keguguran dan hampir mati. Teriak Jordi penuh emosi. Mata Hesti terbelalak seketika. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.